seharusnya dari mahasiswa berdemo besar-besar sekali nggak apa-apa, tuntut dong, protes pun, ya, komplain. Kenapa undang-undang perampasan aset sampai hari ini belum disahkan? Itu kalau adik-adik benar-benar mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Ini mewakili siapa? Mewakili si kaya? Mewakili pengusaha? Nggak boleh begitu dong. MBG, adik-adik mahasiswa protes ya. MBG ini bukan untuk anak mahasiswa. Gimana kita tahu rata-rata anak-anak yang kuliah ini dia terlahir dari keluarga yang mampu. Jadi memang tidak butuh MBG, sedang sementara sasar dari MBG ini kan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di daerah yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan pagi. Yang ngomong bahwa kami membutuhkan MBG itu adik-adik kita yang punya hak untuk makan sarapan pagi bergizi, ya. Pak, memang karena apa? MBG itu peruntukannya untuk mereka, bukan untuk anak-anak kampus. Yang dinaikkan Pak Prabowo ini kan non subsidi, ya. Tapi yang melakukan demo adalah pengguna BBM subsidi, kan aneh. Tanpa diperintah, tanpa diminta oleh adik-adik mahasiswa saja, pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah melakukan efisiensi. Ya katanya penghematan anggaran itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, ya. Tapi tidak ada rumusnya, ya. Aksi demo ini tanpa ada yang nunggangi, tidak mungkin, ya. Demo itu pasti ada yang nunggangi, ada yang nitip kepentingan. Itu yang kita antisipasi, ya. Karena saat ini Bapak Prabowo Subianto kan tengah fokus membenahi kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini. Bukan kita support, kita dukung, justru kita merongrong dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Mengakui bahwa Prabowo menerima negara ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Utang kita besar, permasalahan kompleks, mafia merajalela, koruptor merajalela, dan semua itu dalam hitungan hari, hitungan minggu, semua mulai diselesaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Koruptor yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum, begitu Pak Prabowo jadi presiden disikat habis, ya. Termasuk ketua BGN dan wakil-wakilnya, kan sudah ditahan semua nih. Itu pun akan berkembang, bukan cuma 4 orang, mungkin bertambah. Nah, itulah bukti bahwa keseriusan Bapak Prabowo melaksanakan program pemberantasan korupsi. Yang kedua, memberantas mafia, ya. Terus lagi gini, imbas dari kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto dengan menerapkan ekspor satu pintu, ini tentu akan mengganggu kerjanya para mafia-mafia migas, mafia-mafia ekspor, mafia-mafia impor yang ada di luar negeri. Otomatis pemasukan mereka terganggu dengan kebijakan satu pintu. Para mafia, para koruptor dengan terganggunya aktivitas mereka berkolaborasi. Mereka mengeluarkan uangnya, dimasukkan ke Indonesia, bukan untuk menyumbang Indonesia, tapi justru menyumbang permasalahan baru dalam bentuk kegaduhan. Nah, makanya kita khawatir adik-adik mahasiswa kita yang masih kritis, idealis tanpa pertimbangan logis, terhasut, terpengaruh, hingga apa? Menjatuhkan presidennya sendiri, menjatuhkan pemimpinnya sendiri yang telah terpilih sah secara konstitusi sebagai presiden Republik Indonesia. Kalau memang mereka mau ganti presiden, tunggu tahun 2029, belum saat ini, ya, terlalu prematur. Dan biarkan Prabowo bekerja sampai 2029. Kalau Pak Prabowo nggak bagus, ya jangan dipilih lagi di 2029, kan selesai. Semua penyampaian itu pasti sudah dihitung, kan, ya. Kuncinya satu, kalau Pak Purbaya masih tersenyum, nggak usah khawatir. Demo ini kan, ya saya tahu ya, mulainya itu hari Jumat, ya, di mana-mana kita tahu bahwa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang dari UI, ya, UI yang dipimpin oleh Mas Hafid kalau nggak salah itu, ya. Pada umumnya sih kita sih tidak ada masalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kenapa? Sebenarnya itu kan
hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk tulisan maupun lisan itu kan dijamin undang-undang ya. Jadi seluruh warga negara Indonesia ini boleh-boleh saja melakukan protes, melakukan demo itu adalah bentuk sebuah negara demokrasi, memang begitu ya. Jadi bagi kami sebenarnya tidak ada masalah untuk melakukan aksi demo selama demo itu realistis ya, demo itu fair ya. Tapi kalau demo ini apa yang diperjuangkan, apa yang diproteskan ini nggak nyambung ya, kita juga bingung juga. Dalam arti di situ ada mahasiswa menyampaikan ada 5 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama itu tentang penyesuaian harga, terus menurunkan Solar. Ya solar itu pasti. Dolar. Yang pertama itu bukan dolar, kemarin apa kalau nggak salah HSG. itu. Nah jadi intinya gini ya, mereka menyampaikan tuntutan 5 poin itu sebenarnya tanpa diperintah, tanpa diminta oleh adik-adik mahasiswa saja. Pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah melakukan efisiensi. Ya katanya penghematan anggaran itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari ya. Yang kedua, untuk menurunkan harga BBM subsidi, ini juga aneh juga gitu loh. Yang dinaikkan Pak Prabowo ini kan non subsidi ya. Tapi yang melakukan demo adalah pengguna BBM subsidi, kan aneh. Dimana kita semua tahu bahwa BBM non subsidi ini kan peruntukannya kan untuk masyarakat golongan menengah ke atas ya, menengah ke atas ya. Berarti kenapa kok justru adik-adik mahasiswa ini memperjuangkan pemerintah untuk menurunkan harga pertamax? Ini kan aneh gitu loh. Poinnya gini, pemerintah Prabowo Gibran tidak sama sekali menaikkan harga BBM subsidi. Pertalite tetap normal, solar tetap normal, kan itu. Yang jadi masalah ketika Pak Prabowo ini menaikkan 2 jenis BBM subsidi ini yang boleh diprotes. Tapi kalau menaikkan pertamax ini kan peruntukannya untuk golongan menengah ke atas ya, gitu loh. MBG, ada adik mahasiswa protes ya. MBG ini bukan untuk anak mahasiswa. Dimana kita tahu rata-rata anak-anak yang kuliah ini dia terlahir dari keluarga yang mampu. Jadi memang tidak butuh MBG, sedang sementara sasar dari MBG ini kan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang di daerah yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan pagi. Kalau adik-adik mahasiswa dikasih MBG juga mungkin nggak mau lah. Kenapa ini tidak berjuangkan? Jadi jangan adik-adik mahasiswa ini ketika Prabowo buat program ya yang menyentuh ke masyarakat lapisan bawah, mereka sibuk berdemo. Tapi ketika kebijakan Prabowo menyinggung kalangan menengah ke atas, mereka dengan cepat melakukan aksi demo. Itu yang harus kita tanya ya. Oke, sebagian mungkin adik-adik mahasiswa ini real penyampaian aspirasi, tapi tidak ada rumusnya ya. Aksi demo ini tanpa ada yang nunggangi tidak mungkin ya. Demo itu pasti ada yang nunggangi, ada yang nitip kepentingan. Itu yang kita antisipasi ya. Karena saat ini Bapak Prabowo Subianto kan tengah fokus membenahi kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini. Bukan kita support, kita dukung, justru kita merongrong dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Dampak perang yang ada di Timur Tengah antara Iran dengan Israel dibantu oleh Amerika, ini sudah menimbulkan imbas yang global ya. Seluruh negara di dunia ini mengalami, mulai dari kelangkaan minyak sampai naiknya harga minyak yang cukup signifikan ya. Kita bisa bayangkan ya, di Asia saja, dari mulai Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, itu menaikkan semua harga minyak ya, berpuluh-puluh kali. Sementara di Indonesia ini perang Iran sama Israel sudah berjalan berapa bulan coba? Ya, sudah 3 bulan lebih, 4 bulan. Tapi pemerintahan Prabowo masih tetap mempertahankan harga yang seperti semula. Ini yang harus kita apresiasi gitu.
Jangan justru Prabowo